Halo, berjumpa lagi dengan saya Atalia Mansa Fitri yang pada kesempatan hari ini akan membahas salah satu materi hak kekayaan intelektual mengenai desain industri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dalam pembahasan. Yang pertama, kita harus tahu dasar hukum dari desain industri ini. Desain industri diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri dalam pembahasan DPR. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Lalu selanjutnya, Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan angka kreditnya. Lalu apa sih desain industri itu? Jadi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Nah, ini dia contoh desain industri. Sebenarnya ada banyak, namun beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama ada desain dari handphone, bentuk desain dari mobil, bentuk desain dari dompet, dan bentuk desain dari kursi. Nah, apa sih hak desain industri itu sebenarnya? Jadi, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sebenarnya apa sih hak eksklusif desain industri itu? Jadi menurut pasal 9 ada 3. Yang pertama, melaksanakan hak desain industri yang dimiliki oleh pemegang hak. Yang kedua, memberikan hak melaksanakan hak desain kepada orang lain, bukan pengalihan hak, contohnya lisensi. Yang ketiga, melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak tersebut tanpa seizin pemegang hak. Selanjutnya, subjek dari desain industri. Ada yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain, dan juga dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka juga secara bersama. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Mengenai pengalihan hak desain industri, jadi menurut Undang-Undang Industri Pasal 31, hak desain industri itu dapat dialihkan dengan cara pertama pewarisan, yang kedua melalui hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, lingkup dan desain industri. Jadi desain industri ini dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya meskipun terdapat kemiripan. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri dan telah digunakan oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Desain industri yang tidak mendapatkan perlindungan juga ada nih, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar ketertiban umum, melanggar agama, dan melanggar kesusilaan. Juga memuat HKI orang lain, memuat kreasi umum atau negara. Next, prosedur pengajuan desain industri. Jadi pertama, ada permohonan pendaftaran desain industri diajukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara mengisi formulir yang disediakan. Untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3
Dan yang kedua, pemohon wajib melampirkan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dan berisi nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon, serta nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan dilajukan melalui kuasa. Yang ketiga, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri dengan contoh fisik, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Yang keempat, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Yang kelima, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa permohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Yang keenam, membayar biaya permohonan sebesar Rp300.000 untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, serta Rp600.000 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Apakah desain industri ini dapat dibatalkan? Jadi, desain industri yang telah terdaftar dapat dibatalkan dengan dua cara, yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak dan berdasarkan gugatan atau putusan pengadilan. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang Dasar kepada Pengadilan Niaga. Tentunya ada akibat pembatalan desain industri. Pembatalan pendaftaran desain industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Nah, penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam desain industri. Yang pertama, gugatan ke pengadilan niaga berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Yang kedua, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasus. Jadi ada kasus yang mana PT Converpark Indonesia sebagai penggugat versus PT Sumber Fortuna Paperindo sebagai tergugat. Objek gugatan adalah desain kotak makanan. Penggugat menuntut pembatalan desain industri oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena desain industri yang didaftarkan tergugat merupakan penjiplakan desain industri milik tergugat yang telah terlebih dahulu didaftarkan di Indonesia dan Australia sehingga tidak memenuhi syarat kebaruan. PN mengabulkan gugatan tersebut. Putusan yang sama diberikan MA ketika dilakukan kasasi. Nah, kita masuk kepada kesimpulan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau pengrajin atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pembatalan hak desain industri tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Baiklah, itu saja saya rasa penjelasan dari saya. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.